Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat? Udah sarapan semua belum? Belum. Yang belum kenapa? Kesiangan. Kesiangan. Masa alarm nggak tadi? Enggak. Oh, kan itu mengganggu konsentrasi nggak? Iya. Semoga nanti belajarnya Bu ya, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang ngelihat tukang some atau gimana gitu ya di luar ya. Iya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, doa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, Allah memudahkan kita untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu lihat lengkap ya ini ya, nggak ada yang izin. Oke, alhamdulillah sehat semua. Semoga sehat selalu. Amin. Tapi kita udah belajar tentang apa? Biologi konvensional. Ya, biologi konvensional itu cabang dari ilmu bioteknologi. Oke, bioteknologi. Kemarin kan udah mengajarkan ya, bioteknologi itu dari kata apa aja sih? Bio dan tekno. Bio itu artinya apa? Makhluk hidup yang bahagia aja ya. Makhluk hidup. Kalau tekno itu apa? Teknologi, pintar. Jadi dari dua kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup yang menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Oke, betul. Nanti saya ada kurang tepat ya. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau sebagian tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat untuk manusia. Jadi ada apa? Barang dan jasa. Oke. Jadi anak-anak dari kata ini bisa ditarik bahwa bioteknologi dibagi menjadi dua apa aja? Tadi sama. Oke, konvensional dan Modern. Oke, dan modern. Tapi pada pagi hari ini Ibu akan mempelajari menitikberatkan materi untuk pembahasan bioteknologi konvensional. Ada yang tahu nggak kelebihannya bioteknologi konvensional itu apa? Nggak tahu, mudah didapat. Kenapa? Ada yang pernah lihat tempe? Atau mungkin ada yang pernah mengantarkan ibunya ke pasar? Siapa? Semuanya pernah ya? Kalau ke pasar itu beli apa aja? Tahu. Terus ada lagi? Buah, ayam. Ada yang suka makan yogurt nggak? Suka. Oke. Coba dari sini kita bisa melihat hasil produk manakah yang termasuk bioteknologi konvensional? Kalau modern itu yang mana berarti? Vaksin ya. Anak-anak ada pernah dengar nggak proses tabung bayi tabung? Nah itu salah satu manfaatan dari bioteknologi modern itu ya. Jadi di era yang serba canggih saat ini, tanpa adanya bayi itu bisa diadakan gitu loh di dalam sebuah tabung, tapi membutuhkan biaya yang sangat makanya bisa ada kesimpulan bahwa bioteknologi itu apa? Kelebihannya lebih hemat, terus gampang nggak dikerjainnya? Nggak dikerjakan. Terus kalau misalkan modern berarti kebalikan dari ini semua, bahwa dia itu susah didapat, mahal juga, dan nggak gampang dikerjakan oleh setiap orang. Ya, jadi memang ada ahli khususnya yang mengerjakan di bidang konvensional modern itu sendiri. Konvensional bioteknologi modern, gitu ya. Jadi udah paham tentang materi bioteknologi konvensional dan modern? Oke, sesuai apa yang dijanjikan bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan. Oke. Jadi anak-anak ada yang tahu belum cara membuat tempe? Apakah
dalamnya. Jadi ada berapa kelompok? Tiga. Tadi pagi Ibu sudah memasukkan kertas putih yang ada di kolom meja masing-masing. Coba bisa dicek dulu. Oke, boleh diangkat yang tinggi. Oke, ada Mbak Rima, ada Mbak Atia, dan ada Mbak Amel. Silakan langsung maju ke depan. Yang akan menjadi ketua tim dari kalian ya. Tapi Rima kelompok 1, Atia kelompok 2, Amel kelompok 3. Silakan berhitung dulu dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang 1, 1, yang 2, 2, yang 3, 3. Yang 1 sini karena mejanya udah ada 4. Yang 1 sini, 2 situ, belakang yang 3. Oke, duduk sesuai dengan timnya. Ketuanya sebentar ya. Jadi sesuai yang telah dijanjikan bahwa hari ini dia akan membuat prosesnya dari awal, yaitu kedelai dicuci, direndam, direbus dan dikupas oleh karinya. Nah kemudian kedelai yang sudah direbus didinginkan hingga semua dan dikeringkan untuk menghilangkan kelembapan berlebih. Kemudian untuk cara yang 3, 4 dan 5 itu Ibu serahkan kepada setiap kelompoknya. Silakan untuk ketua kelompok bisa rapat sini untuk mencantumkan anak-anak sambil menunggu. Ibu akan membagikan lembar kerja berdasarkan ini. Jadi ini silakan untuk sambil menunggu ketua tim sedang mengerjakan pembuatan tempe, anak-anak bisa mengerjakan terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 3. Ini bisa pakai plastik, bisa pakai daun, bisa. Karena kita ingin memanfaatkan yang simpel-simpel aja, kita pakai si plastik. Ini setelah diginiin, itu dikasih lubang biar raginya itu bisa aktif. Akhirnya membentuk selimut putih yang disebut dengan adalah miselium. Ya, miselium itu yang warna putih yang kita biasanya makan dari tempe. Nah, itu namanya adalah miselium. Oke, udah bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dan dijelaskan ke teman-temannya untuk membantu pengerjaan RPD. Ada yang dibingungkan dalam pengerjaan? Mengapa sama mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian disusul oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Kalau ketuanya sendiri juga boleh atau se-RT di bawah juga nggak apa-apa. Biar rame apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan tempe. Mengapa dalam pembuatan tempe? Apa fungsi bagi pada tempe? Dalam pembuatan tempe harus digabung ragi karena ragi adalah salah satu Untuk membantu proses fermentasi pada tempe. Nomor 2, mengapa ragi harus ditaburi pada saat bukan dalam keadaan dingin? Karena Jika suhunya panas, mereka tidak bekerja atau mati. sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tempe. Mengapa selama masa fermentasi harus diberi lubang? Karena agar ragi dapat aktif dan karena pentingnya untuk sirkulasi udara dan masuknya oksigen atau lebih tepatnya agar ragi dapat aktif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tentang diskusi kita tentang pembuatan tempe. Jadi pertanyaannya, mengapa dalam pembuatan tempe disebut memanfaatkan berbagai teknologi? Karena memanfaatkan
mikroorganisme yang disebut Rhizopus yang membantu fermentasi pada kedelai sehingga menghasilkan produk baru yang disebut tempe. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari teman-teman semua sebenarnya udah cukup banget ya tentang bioteknologi konvensional sendiri terutama dalam proses pembuatan tempe. Oke, untuk saat ini kita akan mengadakan kuis bioteknologi konvensional. Jadi nanti caranya silakan kelompok 1 pertanyaannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau misalkan salah ya salah gitu ya. Nanti setiap jawabannya benar kita akan mendapatkan poin 10. Itu yang nantinya akan menentukan kelompok manakah yang menang gitu, yang paling aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini gitu ya. Jadi nanti caranya kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, terus gitu saja. Jadi kembali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai nanti kan berarti ada ibu guru menyiapkan 10 soal. Karena ini ada 3 kelompok, jadi sisa berapa soal? 1. Nah, sisa itu adalah soal yang berebutan, gitu ya. Jadi ini adalah soal yang bakal menentukan siapa dari kelompok yang paling poinnya tinggi, gitu ya. Siap? Dari kelompok 1 dulu. Diperhatikan apa yang dilakukan setelah kedelai direndam? Apa? B. Oke. Oke, betul. Selanjutnya itu kelompok 2. Apa proses utama dalam pembuatan tempe? 1, 2, 3. Oke, C. Apa yang dilakukan setelah kedelai direbus? B. Oke, coba. Oke, betul. Ini jawaban bukan. Apa mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan tempe? Kelompok 1 dulu. Apa tadi jawabannya? Ya, Rhizopus itu ya. Oke, betul. Berarti kelompok yang mana? Kelompok berapa? 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ini ibu ada sedikit hadiah ya karena anak-anak udah